Selamat pagi teman-teman, selamat pagi rekan-rekan, welcome back to my channel di Ruang Mari Belajar. Di video sebelumnya kita sudah membahas arti dari masing-masing lambang dolar di channel kita. Baik dolar hijau, dolar kuning, dolar merah, dan dolar abu-abu. Apa kelebihan dan kekurangannya? Apa yang menyebabkan perbedaan dari lambang dolar tersebut? Gitu. Bagi teman-teman yang belum nonton, silakan ditonton terlebih dahulu video saya sebelumnya supaya kita paham betul arti dari masing-masing lambang dolar tersebut atau logo dolar tersebut. Nah, dengan kita memahami tentunya kita mengharapkan yang namanya dolar hijau. Kenapa dolar hijau? Karena dengan dolar hijau kita berpeluang besar untuk mendapatkan iklan besar. Kemudian kita berpeluang besar untuk mendapatkan pemasukan atau pendapatan penuh dan juga pendapatan maksimum gitu. Tetapi tidak ada kesalahan di kita. Kadang kita mendapatkan yang namanya dolar kuning. Kenapa itu bisa terjadi? Dan bagaimana cara mengubahnya? Itu yang menjadi topik bahasan kita hari ini. Bagaimana cara mengubah dolar kuning menjadi dolar hijau? Jadi, sebelum ke tutorialnya, when this is your first time to visit my channel, don't forget to like, comment, subscribe, and share our YouTube channel, dan juga tekan tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi, dan juga tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya seputar per-YouTubean. Jadi, langsung saja kita ke penjelasannya. Ketika teman-teman mendapatkan dolar kuning, jangan buru-buru untuk cara mengatasinya. Tetapi yang perlu Anda lakukan adalah kenali dulu apa problemnya, apa penyebab dari dolar kuning tersebut. Dengan mengetahui penyebabnya, maka dengan gampang kita akan menemukan solusinya. Jadi, kita bahas satu persatu. Cara mengatasi yang pertama, ketika Anda mendapatkan dolar kuning karena klaim hak cipta, dan klaim hak cipta ini diakibatkan oleh Anda menggunakan background dari video orang atau dari lagu orang, yang perlu Anda lakukan adalah sama dengan cara mengatasi klaim hak cipta atau klaim copyright. Di video sebelumnya saya sudah membahas cara mengatasi klaim hak cipta atau copyright. Anda cukup melakukan hal yang sama dengan langkah-langkah seperti di video tersebut. Bagi teman-teman yang sudah menonton, mungkin akan dengan sangat gampang. Tetapi bagi teman-teman yang belum nonton, silakan ditonton dulu, buka iCard yang muncul di pojok kanan atas. Nah, di situ nanti kita akan diberikan 3 pilihan. Tapi untuk ini saya berikan 2. Yang pertama, Anda perlu menonaktifkan atau memute suara atau background tersebut. Itu. Nanti klaim hak ciptanya akan hilang dan dolar kuning yang Anda dapatkan itu akan berubah menjadi dolar hijau. Kemudian cara yang kedua, dengan cara mengganti background. Background yang bebas copyright ada di YouTube. Jadi Anda tinggal buka channel Anda, kemudian lakukan hal yang sama dengan mengatasi cara klaim hak cipta. Nanti di situ ada ganti lagu, gitu. Tinggal melakukan hal itu, klaim hak ciptanya hilang, dolar kuningnya akan berubah menjadi dolar hijau. Cukup simpel. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua masih berhubungan dengan cara yang pertama, yaitu ketika Anda mendapatkan dolar kuning karena klaim hak cipta, dan klaim hak cipta tersebut diakibatkan oleh konten ID, ada 2 kemungkinan. Ketika yang ngeklaim adalah orang yang memiliki konten ID asli, maka Anda tidak bisa mengubah dolar kuning tersebut menjadi dolar hijau. Tetapi ketika yang ngeklaim adalah claimer palsu artinya mereka ngeklaim tetapi mereka tidak memiliki konten ID. Pernah terjadi di saya pernah nge-cover sebuah lagu yang berjudul Kau Tinggalkan Cintaku dari LKC Band. Setelah saya upload, tidak beberapa detik ada sebuah klaim dari Apra CS dan Kompas CS. Setelah saya pelajari lebih dalam, ternyata mereka ini sering sekali ngeklaim cover-cover lagu. Jadi saya putuskan untuk mengatasi problem tersebut. Dan itu bisa Anda lakukan untuk mengatasi dolar kuning ini, gitu. Apa yang saya lakukan adalah dengan mengajukan banding.
Tapi ada sedikit kelemahan dari mengajukan banding ini. Ketika kita mengajukan banding, maka hasilnya akan terlihat setelah 28 hari. Itu suatu waktu yang lama ya. Tetapi tidak usah khawatir, video Anda akan tetap mendapatkan iklan, dan hasil dari iklan tersebut akan di-hold, akan ditahan sementara waktu sampai ada keputusan dari pengajuan banding Anda gitu. Ketika hasil dari banding itu menyatakan bahwa Anda yang memiliki konten ID, maka hasil dari iklan yang selama ini di-hold akan diberikan kepada Anda. Cuman masalahnya hanya di permasalahan waktu. Agak sedikit lama, tidak langsung instan. Butuh 28 hari untuk mengubah dolar kuning menjadi dolar hijau. Itu cara yang kedua dengan mengajukan banding. Kemudian cara yang ketiga, dolar kuning sering sekali terjadi ketika kita mengupload video dan langsung dapat dolar kuning. Padahal kita merasa di dalam video kita ini tidak ada konten yang dilarang atau kita tidak ada melanggar peraturannya YouTube, tetapi kita mendapat dolar kuning. Nah, itu hal yang wajar. Itu disebutkan oleh YouTube juga. Karena apa? Ketika kita mengupload video kita akan pertama sekali dianalisis oleh sistem, bukan dianalisis oleh orang. Pertama sekali akan dianalisis oleh sistem, dan sistem ada kemungkinan untuk error. Nah, ketika error terjadi, apa yang perlu Anda lakukan? Sama dengan yang kedua tadi, Anda perlu mengajukan banding. Sehingga video Anda nanti akan diperiksa kembali atau dianalisis kembali oleh orang YouTube, bukan oleh sistem lagi gitu. Nanti akan diputuskan apakah konten Anda ini pantas untuk mendapatkan dolar kuning atau dolar hijau gitu. Tetapi ketika Anda tidak melakukan kesalahan apapun atau tidak melanggar pedoman komunitas YouTube, maka Anda dipastikan mendapatkan dolar hijau. Itu cara yang ketiga. Cara yang keempat sekaligus cara yang terakhir yaitu ketika Anda mendapatkan dolar kuning dan dolar kuning tersebut diakibatkan oleh Anda mengupload konten terlarang. Konten terlarang maksudnya apa? Contohnya ada kotoran hewan atau manusia, percakapan yang berbau seks atau rasis, atau ada darah yang mungkin Anda tidak sengaja gitu. Misalnya Anda ngevlog sebuah kejadian gitu, tiba-tiba di situ tidak sengaja ada kelihatan darah atau kotoran, itu mengakibatkan video Anda mendapatkan dolar kuning karena konten tersebut adalah konten terlarang. Selengkapnya untuk konten terlarang pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya, ada 12 konten terlarang. Atau buka di iCard yang muncul ini supaya lebih lengkap di situ. Anda pahami itu. Ketika ada di video Anda yang seperti itu dan Anda mendapatkan dolar kuning, bagaimana cara mengubahnya ke dolar hijau? Ada dua caranya. Yang pertama dengan di-cut atau dipotong. Di video saya sebelumnya saya sudah pernah memberikan tutorial cara memotong atau nge-cut video yang sudah diupload, yang sudah pernah diupload di YouTube. Itu silakan buka iCard yang muncul supaya dolar Anda berubah dari dolar kuning menjadi dolar hijau. Jadi yang dipotong apa? Potong bagian video yang kelihatan konten terlarang tadi. Misalnya ada kotoran gitu tadi kan. Yang ada kotoran itu langsung dipotong gitu. Nanti dolar Anda akan berubah dari kuning menjadi hijau. Atau selain cara dipotong atau di-cut, cara yang keduanya adalah di-blur atau disensor. Caranya sama dengan cara memotong tadi. Coba Anda buka itu, di situ ada dua optionnya, dipotong atau di-blur. Nah, kalau Anda tidak mau memotong, mungkin mengurangi durasi ya. Kalau dipotong, Anda bisa blur gitu. Dengan cara di-blur, tidak akan menyalahi aturan atau konten tersebut nanti berubah dari konten yang terlarang menjadi konten yang tidak dilarang. Alhasil, dolar kuning Anda akan berubah menjadi dolar hijau. Itu cara yang keempat. Nah, jadi itu ya 4 cara mengubah dolar kuning menjadi dolar hijau. Pertama sekali kenali dulu apa yang menyebabkan Anda mendapat dolar kuning, baru kita tahu action yang akan kita ambil itu apa gitu. Supaya dolar kuning Anda berubah menjadi dolar hijau. Dan di sini saya tidak akan memberikan tutorial, saya hanya memberikan panduan atau informasi. Tutorialnya sudah ada di video-video saya sebelumnya. Tinggal menyesuaikan saja gitu ya. Kalau saya berikan satu-satu mungkin durasinya akan sangat panjang. Semoga bermanfaat, and
If you like this video, don't forget to like, comment, subscribe, and share our YouTube channel. See you in the next video, see you in the next tutorial, and have a good day.